Alhamdulillah birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yahtadud dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan pagi hari ini saya dapat hadir di tempat ini dan kita dapat berkumpul sebagaimana yang direncanakan. Mudah-mudahan kumpulan kita pada pagi hari ini menjadi bagian dari catatan amal soleh bagi kita masing-masing, insyaallah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba sedikit memperhatikan baik firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita pada pagi hari ini kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Pada ayat yang ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang berjiwa akan mengalami mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Ikhwatul iman rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita tentang satu kejadian yang pasti akan terjadi, yang mana kejadian ini tidak melihat usia, tidak melihat kondisi, tidak melihat tempat. Ketika sudah sampai pada saatnya, Allah menyatakan dalam satu ayat, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna. Tidak bisa dipercepat sekejap pun dan tidak bisa diperlambat. Kalau sudah waktunya pasti akan teralami. Apa? Al-mautu, kematian. Nah, ikhwatu iman yang berbahagia, kalau kita melihat ungkapan pada ayat ini dengan pernyataan kullun nafsin za'iqatul maut, maka yang disebut dengan makhluk yang mempunyai nafsun, jiwa, itu tidak hanya manusia. Yang dianugerahkan oleh Allah makhluk yang mempunyai nafsun itu adalah jenis hayawanat. Karena kan makhluk Allah itu kalau kita kelompokkan dari yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang pendek gitu, yang terlihat dan terlihat, itu ada berapa, Bu? Makhluk Allah ada berapa? Jawabnya pasti banyak, gitu kan? Kalau dikelompokkan berdasarkan jenisnya, makhluk Allah itu hanya 4. Satu
yang termasuk kepada jenis nabat. Yang kedua jenis jamad. Yang ketiga jenis jinnat. Dan yang keempat jenis hayawanat. Jadi kalau dikelompokkan jenis ini, nah itu ada 4. Yang pertama tadi jamadat atau jamad. Ini sering disebut dengan makhluk Allah yang suka disebut benda. Ya, batu, air, nah itu jamad biasanya. Yang kedua yang termasuk nabatat. Barangkali ibu-ibu yang belanja sudah biasa nabati ya Bu. Nabati itu apa? Tumbuhan. Yang ketiga jinnat, jenis jin, bukan nama, jenis. Yang keempat jenis hayawana, jenis hewan. Nah, kalau jenis jamad yang seringkali disebut benda, ini pasif, tidak bergerak dan tidak berkembang. Kalau jenis nabatat sama, pasif, tidak aktif, tapi berkembang biak, hanya di tempat. Sedangkan yang ketiga jenis jinnat, nah ini jenis yang tidak terlihat oleh mata, tidak teraba oleh alat dria, tapi kita yakin adanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Yang termasuk jenis jinnat itu nanti ada malaikat, ada setan, ada iblis, ada juga jin dari sebutannya. Dan jenis jinnat ini mustahil terlihat. Makanya Siti Aisyah sampai mengatakan ya, kalau ada orang yang mengaku dia melihat jin, syahadat lagi. Jadi kalau ada orang yang sampai bisa memindahkan jin, wah ini subhanallah Bu. Kenapa? Jangankan kita, sahabat Nabi saja, untuk dapat melihat makhluk Allah yang disebut jin harus melalui wahyu. Satu saat Nabi sedang sholat, tapi seperti gelisah begitu salatnya, tidak fokus. Maka diberitahu ada makhluk Allah yang disebut dengan jin ifrit yang memalingkan konsentrasi sholatnya. Maka oleh Allah diberi kuasa untuk dapat melihat, ditangkap dan diikat di tiang masjid. Nggak usah nanya ngikatnya pakai apa, gitu. Karena kan tidak ada hubungan dengan amal ya Bu. Ustaz, nah, ngikatnya pakai tali apa gitu. Kayak ada orang yang nanya, kalau tongkat Nabi Musa kayunya jenis apa gitu. Kira-kira kalau kita tahu dengan amal hubungannya apa, kan nggak ada. Makanya ketika Nabi selesai sholat, makhluk Allah yang disebut jin itu oleh Nabi dilepas. Sahabat datang, kata Nabi, wah telat. Kalau datang lebih cepat saja, kamu bisa lihat jin. Artinya tidak. Tapi tiba-tiba 14 abad kemudian setelah Nabi wafat, ada orang bukan hanya bisa melihat, bahkan bisa menangkap. Bahkan Bu, di satu daerah itu kan diperjualbelikan begitu ya. Yang belinya mungkin jin juga gitu. Makanya wajar kalau Siti Aisyah mengatakan kalau ada orang yang mengatakan melihat jin harus syahadat lagi. Kenapa? Urusan gaib yang satu ini hanya Allah yang tahu. Nabi sekalipun tidak tahu. Makanya para ulama ketika berkaitan dengan urusan yang seperti ini, kalau tanpa dalil berhenti. Kullun min indi rabbina. Hanya menyatakan apa? Amanna, kami beriman dengan urusan itu, dan seluruh urusan tersebut urusan Tuhan kami, bukan urusan kita. Sebab nanti kan makhluk jin itu memang Bu bisa berubah wujud.
jenis jin itu bisa berubah wujud, bisa jadi manusia, bisa jadi apa. Bahkan tidak mustahil. Di pengajian kita sekarang ada juga yang ikut. Nggak mustahil. Cuma yang jadi persoalan, dari mana taunya itu jin? Apa dia ngenalin diri? Kalau mengenalkan diri ini seperti ada intel, kenalkan saya intel. Nah ini nggak masuk akal. Intel itu jangan terlihat begitu. Nah ikhwati iman yang berbahagia. Kemudian yang keempat, ini jenis hayawan, jenis hewan. Di mana pada jenis hewan ini ada yang disebut manusia dan ada yang disebut binatang. Makanya dari sisi jenisnya manusia dan hewan itu satu jenis. Kita dengan kambing satu jenis, Pak. Kenapa? Sebab Allah wujudkan dari unsur yang sama, unsur badaniyah dan unsur nafsiyah. Unsur jasmani dan unsur ruhani. Manusia punya jasmani, hewan pun sama, binatang dalam hal ini. Manusia punya ruhani, binatang pun sama punya ruhani. Tidak ada bedanya. Dari sisi Allah wujudkan secara strukturnya. Tapi dari sisi oleh Allah diberikan jasmani dan ruhaninya, nah ini yang nanti berbeda. Kalau binatang itu yang pokok jasmaninya, ruhani hanya pelengkap. Binatang itu yang pokok fisiknya, sedangkan ruhani hanya pelengkap. Makanya di kalangan binatang itu yang dihargai apanya? Fisiknya. Jangankan oleh binatang sendiri, oleh kita manusia pun demikian. Kalau kemarin Bapak dan Ibu pada waktu bulan Zulhijjah tanggal 10 sampai tanggal 13 bisa itu menyembelih apa? Menyembelih hewan. Nyarinya yang gimana, Bu? Tuh yang gede ya fisiknya, yang sehat, murah lagi gitu. Kenapa? Karena memang fisiknya yang dihargai. Makanya di kalangan binatang itu bagi mereka mengandalkan fisik. Siapa yang secara badaniah bisa tampil di depan, bisa untuk menghadang makhluk di luar dirinya, apapun itu, dia yang akan berkuasa. Di kalangan binatang itu yang paling kuat fisiknya, dia yang akan mengendalikannya. Makanya kalau ada manusia yang hanya mengandalkan fisiknya, apa bedanya dengan binatang? Sebab bagi manusia fisik itu bukan yang pokok tapi pelengkap. Makanya di kalangan binatang itu mereka akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar fisiknya tetap terjaga, agar fisiknya tetap sehat, karena itu yang utama. Caranya sudah tidak dipikirkan lagi bagi mereka. Kenapa? Sebab keberadaan mereka diwujudkan oleh Allah pun hanya sekedar untuk hidup saja, tidak lebih tidak kurang. Makanya selain menjaga fisiknya, juga dia mempertahankan hidupnya sedapat mungkin dengan berbagai cara. Boleh tidak, haram dan halal tidak jadi persoalan. Sebab nanti bagi binatang itu, mereka akan berusaha mempertahankan hidupnya supaya lebih lama, karena itu tujuan mereka diciptakan. Sebab nanti bagi binatang itu ketika mati oleh mereka dirasakan kematian akhir dari kehidupan. Jadi bagi binatang itu, Pak, ketika mati bagi mereka akhir dari kehidupan. Kalau nonton film itu sudah the end, tidak to be continue. Kalau sudah the end, udah jangan ditunggu, Bu. Kalau sudah disebut selesai, sudah. Kalau bersambung, nah baru kita tunggu apa kelanjutannya. Nah, bagi binatang itu ketika mati, maka mati akhir dari kehidupan. Sedangkan bagi manusia diciptakan oleh Allah sekalipun sama unsurnya, tapi hidup bagi manusia itu diciptakan oleh Allah yang pokok ruhaninya, nafsiyahnya,
Badannya hanya pelengkap. Badan itu hanya sebatas alat untuk membuktikan keberadaan ruhaninya. Yakin tidak Bu badan sebagai alat? Yakin tidak Bu? Bapak yakin nggak? Gini aja, kalau ibu jalan pakai apa? Kalau megang pakai apa? Yakin nggak? Baik. Ada orang yang meninggal Bu, kakinya ada, jalan sendiri nggak ke kuburan? Ada tangannya, bisa pegang atau mandi sendiri? Katanya tadi pegang pakai tangan, jalannya pakai kaki. Artinya tangan dan kaki hanya sebatas alat. Ketika mesinnya sudah tidak bisa menggerakkan, alatnya tidak akan berfungsi. Karena ini alat, dan yang mengalami mati itu hakikatnya fisiknya, bukan ruhaninya. Karena sudah mati dikubur. Ya, karena sudah tidak berfungsi. Dan sebagai alat, tidak bedanya, tidak ubahnya dengan alat-alat yang lainnya. Kalau kita punya motor, karburatornya sama desainnya, cara bekerjanya. Dari motor R-King dipindah ke motor lain. Selama cara kerjanya bisa dipindah. Ketika ibu mau meninggal amanat, kalau saya meninggal tolong ya mata saya pindahkan ke si anu, itu bisa. Jantung saya pindahkan ke si anu. Kenapa? Ini alat. Makanya ketika yang menggerakkannya sudah tidak ada, ya sudah, berhenti di sana dan tidak bisa digunakan. Artinya yang memegang itu siapa Bu? Saya. Siapa? Manusia. Alatnya tangan, alatnya kaki. Ketika sayanya sudah tidak ada, tidak menggerakkan tangan dan kaki, maka berhenti di sana, alat tidak bisa digunakan. Nah, oleh karenanya ada orang sakit stroke, yang rusak itu jiwanya, alatnya. Alatnya dan jiwa nama tetap mau megang ya Bu. Tapi alatnya sudah rusak, tidak bisa digunakan. Nah, maka dari itu manusia yang pokok itu bukan fisiknya tapi ruhaninya, nafsiyahnya. Makanya pembentukan manusia sejak awal tidak fisik dulu tapi ruhani dulu. Nafsiyah dulu yang tidak terlihat. Maaf, Bapak Ibu barangkali ada yang pernah baca, ada yang belum pernah baca, ada yang masih baca, dan ada yang sudah tidak membaca. Doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu kan ada yang belum pernah baca. Ada yang masih baca, ada yang sudah tidak pernah baca gitu. Ya tergantung situasinya. Coba lihat, ketika berdoa seperti itu fisiknya ada tidak? Tidak ada. Karena bukan fisik yang kita tuju tapi ruhani. Makanya pembentukan manusia itu jiwa dulu. Bahkan ketika lahir sudah berbentuk jiwa, yang dibentuk itu bukan fisiknya dulu. Ketika Nabi mengatakan pada saat seorang manusia lahir ke alam dunia, maka kata Nabi beri nama ayyuh sinasmahu, beri nama yang baik. Jangan sembarangan ngasih nama. Harus jelas artinya, maknanya, apa keinginannya. Dalam bahasa agama disebutnya tapaul. Kalau orang Garut menyebutnya duka, orang dia mah nurut buat Bu, duka naon bahasa Indonesia na. Ya kita mengambil inti dari nama tersebut. Maaf, diberi nama selamat itu kan ada keinginan supaya selamat terus. Tapi belum jadi jaminan usaha selamat begitu. Baru keluar pintu sudah kesandung gitu kan. Baru naik motor sudah nyangkut di plat nomor gitu. Jadi jangan begini, nama aja selamat, celaka terus. Nggak begitu. Karena itu hanya tapaul, nurut buat, mudah-mudahan nama ini sesuai dengan keadaan. Makanya jangan sembarangan Bu. Pertanyaannya, nama itu kaitannya dengan fisik, dengan jiwa. Kan? Dengan jiwa Pak. Satu saat ada jamaah yang akan berangkat ibadah haji.
Saya katakan, Bapak mohon maaf, nama istri Bapak depannya ini jangan disingkat. Karena kalau disingkat sama dengan gelar, Dr. Anes pindah ke belakang. Misalkan Dr. Anes selamat prihatin Dr. Anes. Di belakang gelar. Di paspor itu begitu, bahkan tidak pernah dicantumkan. Kalau haji dulu Bu masih pakai paspor coklat, itu nama yang disingkat pindah ke belakang. Iman Atkia, depannya disingkat I Atkia, jadi Atkia I. Saya katakan, Pak tolong dipanjangkan nama istri Bapak, jangan sampai nanti dipindah ke belakang ketika di absen tidak kenal. Udah gitu aja, ya sudah kata saya. Tapi ketika ibu nanti di absen tidak kenal dan tidak ke depan, hilang haknya, jangan salahkan kami. Akhirnya dia berpikir, ya sudah, sok siapa, saya katakan namanya, sini pulpennya, dia tulis. Udah, terus dia berangkat. Saya baca, sampai malu menuliskan nama yang itu, tidak saya sebutkan, takut ada yang sama. Yang malu siapa? Fisiknya, jiwanya. Sehingga ada orang dan banyak orang yang tidak percaya diri karena nama. Sampai diganti Bu, namanya sudah bagus oleh ibunya, oleh bapaknya, Muhammad Salim. Karena tidak percaya diri diganti. Masuk terminal kan sudah ganti namanya. Dipanggil Salim. Kata tukang rokok, siapa Pak? Itu Bapak yang ngasih nama, ada salah tuh Pak, cenah ngageroana. Gimana saya panggil? Nying nggak dia, cenah Malik Pak. Cek nu disebut teh, naon cenah goblok? Oh berarti anjing jeung goblok mah ngahiji begitu. Jadi ada orang yang tidak percaya, banyak yang merubah namanya, panggilannya. Kenapa? Karena kepercayaan dirinya hilang. Makanya nama itu jangan sembarangan. Kenapa? Karena manusia yang pokok itu jiwanya, nafsunnya, nafsiyahnya. Nah, kalau sudah ayyuh sinasmahu, kata Nabi, jiwanya sudah kuat, sudah kokoh, jangan dibiarkan begitu saja. Sebab jiwa yang kuat, jiwa yang kokoh tanpa ilmu digunakan orang. Tidak sedikit yang begitu Pak, dimanfaatkan orang, ilmunya tidak ada, jiwanya kuat. Akhirnya dikendalikan orang lain. Makanya kata Nabi, ajarkan wa yu'allimuhumul kitabata. Ajarkan menulis. Tapi nggak disuruh membaca ya Bu. Kenapa ya? Ajarkan nulis, tidak diajarkan membaca. Kalau orang bisa nulis pasti bisa baca. Kalau orang bisa baca, belum tentu bisa nulis kayak ibu. Coba Bu baca Quran bisa. Suruh aja nulis Quran, ditulis di papan tulis. Kalau sudah tahu kan, oh Ar-Rahman tulis. Iyaka tulis. Ini kan Ar-Rahman aja begini. Menggambar namanya ya seperti itu. Makanya ajarkan baca, pasti bisa nulis. Jiwanya kuat, ilmunya cukup. Tapi belum cukup hal itu untuk bergerak, untuk menjalankan dan mengamalkan ilmunya. Apa? Ajarkan yang lainnya secara fisiknya, baru fisiknya. Ajarkan as-sibahata warrimayata, berenang, ajarkan memanah keterampilannya. Artinya jiwanya itu yang utama. Jiwanya kokoh, ilmunya cukup, fisiknya kuat. Di kita kan dibalik, fisiknya dulu ya Bu, vaksin dan lain sebagainya. Kenapa? Takut cacat, takut ini, takut itu gitu kan. Sudah besar bakannya, nutrisi dan lain sebagainya. Sholatnya pernah diingatkan nggak? Padahal sholat itu membentuk jiwa seseorang, saum itu membentuk jiwa seseorang sesuai dengan karakter dibentuknya manusia oleh Allah. Nah, makanya manusia itu yang pokok jiwanya. Sehingga nanti Bu, kalau tadi mendoakan belum ada jiwanya, satu saat doa yang pernah diminta akan berbalas dengan doa. Ketika orang yang mendoakan sudah tidak ada, tetap akan bersambung apa? Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jiwanya, fisiknya sudah tidak ada, tapi tetap bersambung dengan doa untuk jiwa yang sedang menghadap Allah Ta'ala. Nah, ikhwati iman yang berbahagia, makanya kalau kita kembali lagi, binatang diciptakan oleh Allah sekedar untuk hidup.
maka hidup mereka saat mengalami mati akhir dari kehidupannya. Sedangkan bagi manusia yang disebut al-mautu itu bukan akhir dari kehidupan, tapi mati bagi manusia itulah akhir dari amal. Sebab manusia diciptakan oleh Allah tidak sekedar untuk hidup, tapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beramal, makanya hidup. Oleh karenanya dinyatakan dalam satu keterangan, iza matabnu adama in qata'a amaluhu bukan hayatuhu. Apabila anak Adam mengalami mati, maka terputuslah amalnya, bukan terputus hidupnya. Kalau demikian adanya, menunjukkan bahwa orang yang mengalami mati secara fisik, hakikatnya dia itu hidup. Hanya kehidupan yang dia alami berbeda dengan kehidupan yang ada sekarang. Hidup kita sekarang di dunia, hidup kita yang akan datang di akhirat. Dan alam akhirat yang pertama yang akan teralami adalah alam kubur, bukan kuburan. Makanya seringkali disimbolkan bahwa yang mengalami mati itu hakikatnya hidup. Yakin tidak, Bu? Halo, Bu, yakin? Yakin. Apa buktinya? Harus yakin, itu harus punya dasar. Di antara dasarnya adalah ketika ibu atau bapak masuk ke area pekuburan, seringkali membaca doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Seterusnya ya, insya Allah apa? Katanya, Assalamualaikum, domirkum dalam ungkapan itu menunjukkan yang diajak bicara. Tapi jangan digambarkan yang bicara itu yang di dalam kuburan. Coba kalau yang di dalam kuburan, Bu, begitu Ibu masuk Assalamualaikum, yuk dari dalam Waalaikumsalam, kira-kira gimana? Jadi yang menjawab itu bukan di sana, yang di alam kubur. Itu jadi dalil diantaranya. Nah, oleh karena itu, mengingat penjelasan itu semua, ungkapan kullun nafsin dha'iqatul maut sekarang sudah dipersempit. Tidak berlaku untuk binatang, tapi hanya untuk manusia. Kenapa? Karena binatang ketika mati akhir dari hidupnya, sedangkan bagi manusia mati akhir dari amalnya. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, yang dimaksud setiap jiwa itu manusia yang mengalami mati. Kemudian ada juga penjelasan lainnya di akhir ayat, wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan dikembalikan. Yang mana yang kembali kepada Allah? Nafsiyah, jiwanya. Untuk apa kembali kepada Allah? Yang tadi ketika mati in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Maka pada saat ilaina turja'un, menghadap kepada Allah, bukan waktunya untuk beramal, tapi waktunya untuk mempertanggungjawabkan amal. Sudah tidak ada kesempatan, bahkan tidak mungkin dan mustahil untuk beramal. Nah, makanya dalam ayat ini yang menarik bagi saya, kenapa ketika sudah menyatakan kullun nafsin dha'iqatul maut, artinya yang dha'iqatul maut itu yang hidup. Nggak mungkin ngalami mati kalau nggak hidup. Makanya kalau nggak mau mati, jangan hidup. Jadi ini yang hidup. Jadi setiap yang mempunyai jiwa, orang yang hidup, dia akan mengalami mati. Artinya saat dia hidup. Dan sebelum kalimat ilaina turja'un, Allah menyelipkan kata wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan menguji kalian. Siapa yang akan mengalami mati? Siapa? Manusia. Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan. Artinya
pada masa dia menjalani hidup sebelum za'iqatul maut, maka pernyataan nablukum bisyari wal khairi fitnatan ini yang akan teralami. Dan inilah yang disebut dengan ujian kehidupan. Dalam arti sepanjang manusia hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Sepanjang manusia masih mempunyai napas dalam kondisi apapun, ujian tidak akan pernah terlepas dari dirinya. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan Allah yang barusan. Hanya timbul pertanyaan, Bu, Pak, kalau ujian itu pahit manis ya? Ya? Pahit manis, Bu? Tuh, di sini ada yang mengatakan amis hasem Bu. Itu sudah jelas ayatnya. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Nanti Ibu lihat dalam Al-A'raf 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Kami akan membala mereka dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Jadi balaun itu, nablukum itu bisa pahit bisa manis. Di kita kenapa menganggap yang disebut ujian itu pahit? Karena salah persepsinya. Disebut ujian baru masuk kategori itu kalau terasanya tidak mengenakan. Sedangkan yang terasa enak dianggap bukan ujian. Dianggapnya anugerah dari Allah, padahal belum tentu. Makanya kalau ada orang dia itu sehat badannya, kuat fisiknya, materinya cukup bahkan berlebihan dan lain sebagainya, jangan dianggap itu anugerah, belum tentu bagi dia. Tergantung bagaimana nanti mensikapinya. Justru itu kata orang Sunda apa? Disungkun ku Allah. Apa yang kamu mau ini? Apa yang kamu mau ini? Diberikan oleh Allah yang diinginkannya. Tapi kata Allah, nanti di akhirat jangan mau yang seperti engkau inginkan. Kan sudah di alam dunia. Nah, makanya ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ujian itu bisa pahit, bisa manis. Sebab yang disebut dengan hidup ini semuanya ujian, tidak terlepas dari keduanya. Makanya saya heran kenapa kok ada orang yang mengadakan upacara tolak bala. Bala itu dari bahasa apa, Bu? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya. Kenapa nggak ada pilihan? Apaan kuis satu, Bu? Masa kuis gampang? Dari bahasa Arab, balaun. Artinya ujian. Yang mana ujian itu bisa dua sisi, baik, buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan. Tapi karena orang itu berpikiran yang disebut balaun itu jelek, akhirnya seperti tadi. Karena banyak yang sakit, orang banyak yang rugi usaha, panennya gagal, akhirnya ada upacara tolak bala. Ketika sudah upacara tolak bala, ternyata orang-orang pada sehat, usahanya maju, panennya kemudian melimpah. Apa hilang ujiannya? Tidak. Berpindah dan berubah bentuk dari ujian yang tidak menyenangkan kepada ujian yang menyenangkan. Artinya kedua sisi itu sama, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengatakan wa nablukum bisyari wal khairi wa balaunakum bil hasanati wasayyi'at kalau dua sisi itu bukan ujian. Nah, oleh karena itu bagi kita tentu saja diperlukan kehati-hatian dalam mensikapi dua keadaan. Sebab ternyata kalau salah kita mensikapinya, dua ujian yang tadi bukan berbuah pahala tapi berbuah siksa. Makanya timbul pertanyaan, kenapa sebelum ilaina turja'un, sebelum kembali kepada kami, Allah menyatakan nablukum bisyari wal khairi. Kami uji terlebih dahulu. Perbandingannya begini saja. Ada orang datang ke toko emas, ya ibu-ibu biasanya gitu. Kalau saya paling nggak mau nganter istri sekalipun ke toko emas, Bu. Kenapa? Tidak terjangkau cara berpikirnya oleh saya. Terlalu visioner.
maju ke depan. Baru mau masuk saja dia udah ngomong, jangan di sini Pak, kenapa? Ntar kalau jual lagi murah harganya katanya. Padahal belum dibeli Bu gitu. Makanya paling nggak mau saya begitu gitu. Kalau sudah dipegang mau dijual wajar. Ini mah dibeli ge acan geus mikir ngajual tuh Pak. Pada itu maju ke depan berpikirnya, itu hebatnya ibu-ibu. Dan itu tidak ada di bapak-bapak Pak gitu. Jadi kembali lagi, ada orang datang ke toko emas, bawa gelang, surat tulisannya 10 gram, gambar gelangnya sama dengan benda yang dibawa. Masuk, saya mau jual gelang 10 gram, ini suratnya sesuai dengan gambarnya. Langsung dibayar nggak Bu? Enggak. Toko emas melihat dulu, kemudian dia timbang, kemudian dia uji. Kalaulah beratnya mungkin sama, apakah nilai kadar emasnya tetap atau tidak? Itu diuji. Tidak begitu saja dibayar sesuai dengan yang dinyatakan, tapi ditimbang terlebih dahulu, diuji terlebih dahulu. Sebab mau tidak mau yang disebut perhiasan yang dipakai buatan manusia itu, sekalipun dengan lengan yang halus, itu pasti ada berkurangnya Pak, gesekan ya. Itu buatan manusia, beda dengan buatan Allah. Hari sendal mah dipakai ku bapak-bapak, ku ibu-ibu, buatan manusia, makin lama makin tipis. Kalau kaki tanpa sendal makin tebal ya gitu. Lihat kakinya, wah tebal banget. Oh nggak pernah pakai sendal begitu. Jadi ketika sudah jelas baru dia bayar. Oh ini ada penyusutan, ini dan lain sebagainya. Saya yakin tidak akan dibayar seperti sejumlah itu, akan dibayar sesuai dengan keadaan. Sama manusia juga Pak. Ketika manusia ditiupkan roh sebagai yang pokok, yaitu jiwa oleh Allah, Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka jawab ruh itu apa? Bala, ya memang engkau Tuhan kami. Siapapun makhluknya, tidak melihat latar belakangnya, kaya miskin, termasuk yang berkaitan yang mengandungnya, muslim atau non muslim, semuanya sama ketika ada dalam rahim ibunya. Ketika dilahirkan, kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu ala fitratihi. Setiap yang dilahirkan ada dalam keadaan fitrah bersih secara akidah yang pokok. Tapi ketika sudah lahir itulah mulai proses. Ada yang yuhawidanihi, yumajisanihi, yunasironihi, yang menyebabkan Yahudi menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Siapa? Abawahu. Pa abawahu yumajisanihi, yunasironihi, yuhawidanihi. Siapa abawahu itu Bu? Bukan. Abawahu itu bukan orang tua. Abawahu itu dari kecap abun. Abun itu terjemah dalam bahasa kita bapak. Tapi hakikatnya yang disebut dengan abun itu, kalau kita melihat bahasa asli dalam bahasa Al-Quran, bukan hanya orang tua, siapapun dan orang yang manapun, dia bisa disebut abun. Pokoknya yang mempengaruhi, yang mewarnai kepada seseorang itu abun. Makanya di kita juga berlaku. Ketika ada orang yang dia itu berpengaruh dalam dunia koperasi, disebut bapak koperasi. Berpengaruh dalam pembangunan disebut bapak pembangunan. Karena kalimatnya abun. Makanya abun itu bisa orang tua, bisa sekolah, bisa guru, bisa teman, bisa permainan, bisa lingkungan. Apapun yang nanti mewarnainya kepada seseorang itu disebutnya abun. Nah makanya ketika lahir saja ke alam dunia, mana nanti yang mewarnainya Pak? Yang bergesekan dengan dia. Yang itu nanti semua akan berpengaruh. Yang awalnya bersih, jiwa menjawab, Bala, ya engkau Tuhan kami. Seiring berjalannya waktu,
dengan apa? Balaun, ujian yang Allah berikan, ada kemungkinan manusia bergeser. Ada kemungkinan manusia tetap bertahan, bahkan lebih kuat. Bukan hanya pengakuan secara lisan bahwa Allah sebagai Tuhan, tapi dalam perwujudan amal pun seiring dan sejalan. Makanya ketika menghadap Allah nanti ketika ilaina turja'un, belum tentu seperti keadaan pertama. Ketika ditanya siapa Tuhannya akan menjawab Allah, belum tentu. Terkait dengan pergesekan dengan orang-orang, belum tentu dia masih memegang kuat la ilaha illallah ketika ilaina turja'un menghadap Allah. Makanya oleh Allah diuji dulu kira-kira nih. Sebab nanti ketika manusia mengalami mati, ilaina turja'un, maka dia akan mendapatkan dua hal yang berbeda. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Makanya diuji oleh Allah. Nih jiwa yang bersih nanti tetap bersih enggak? Seperti gelang yang tadi. Saat membeli 10 gram itu kembali 10 gram lagi tidak? Sama dengan manusia, Pak. Yang dia bergesekan dalam kehidupan dengan berbagai keadaan, dengan berbagai manusia, akidah yang berbeda, ibadah yang tidak sama, muamalah yang berbeda-beda, itu akan terlihat pengaruhnya dalam perilaku dirinya. Dan semua tidak akan terlepas dari penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menghadap Allah, wa ilaina turja'un, dia nanti akan ditimbang masih seberapa berat akidahnya. Apakah masih lebih berat untuk ke surga atau keberadaannya itu lebih condong ke neraka dulu? Apakah masuk surganya itu dihisab dulu atau tanpa hisab? Itu tergantung dengan ujian yang dialami oleh kita dalam keseharian, sikap kita seperti apa. Makanya wajar kalau dalam surat Al-Ankabut oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menganggap bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja sedangkan mereka belum diuji, kata Allah? Apakah cukup hanya mengatakan amanna, kami beriman? Apa cukup dengan pernyataan itu? Seperti orang yang datang ke toko emas, nih 10 gram bayar. Tidak. Wahum la yuftanun, sedangkan dia belum teruji, kata Allah. Sedangkan dia belum diberikan ujian dalam kehidupan. Kenapa diungkapkan demikian? Sebab mudah untuk menyatakan amanah, kami beriman. Sedangkan unsur keimanan seseorang itu nanti ditopang dengan 3 unsur yang ada. Apa? Qalbiyah, lisaniyah, arkaniyah atau badaniyah. 3 unsur ini sejalan atau tidak? Sebab tidak sedikit orang dari 3 unsur yang ini ternyata tidak berjalan lurus antara yang satu dengan yang lain. Ada yang hatinya membenarkan, lisannya membenarkan, amalnya bertolak belakang. Ada yang amalnya benar, lisannya seiring, hatinya justru mendustakan. Makanya 3 unsur ini ketika berubah salah satunya, khususnya qalbiyah dan amaliyah atau badaniyahnya, dalam bahasa Al-Quran sudah berubah ungkapan. Amalnya benar, lisannya membenarkan, hatinya hakikatnya mendustakan. Yang Imam Al-Maraghi mengatakan orang yang demikian itu orang yang idharul khairi wa israrul syarri, yang menampakkan kebaikan, menutupi, menyembunyikan kejelekan. Maksudnya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Makanya disebut dengan munafik. Sudah bergeser, Pak. Munafik itu Islam kafir, Bu? Munafik Islam kafir? Kafir, Bu. Makanya disebut munafik itu bukan muslim. Itu. Hanya nanti munafik itu kan ada yang munafik amalnya, munafik akidahnya. Kalau yang munafik akidahnya kafir, kalau yang munafik
dari sisi amalnya seperti orang kafir. Jadi tidak salah kalau dikatakan satu saat dengan kalimat munafik. Ini untuk mengingatkan urusan yang penting. Biasanya Allah begitu, Nabi begitu. Seperti ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik ada satu, jika berkata dusta, jika diamanati khianat, jika dia janji ingkar. Ibu berapa kali dusta sehari? Munafik bukan? Pasti nggak mau jawab. Munafik, Bu. Ingkar berapa kali? Khianat berapa kali? Pasti kita jalani. Munafik, iya munafik, tapi amalnya, bukan akidahnya. Makanya munafik itu hakikatnya kafir, pura-pura Islam. Yang kedua, nanti ada orang hatinya membenarkan, lisannya membenarkan, tapi amalnya bertolak belakang. Dalam bahasa Al-Quran yang seperti ini nanti berubah sebutan, disebutnya fasik, orang yang fasik. Jadi orang fasik itu tahu aturan, yakin aturan, tapi dilanggar. Itu orang fasik. Sholat wajib, saum wajib, tapi tidak dikerjakan. Mencuri haram, itu kemudian minum minuman keras haram, tapi dia kerjakan. Itu fasik. Itu asalnya dari kata puaisikoh. Puaisikoh itu artinya tikus, Bu. Itu tikus. Kan tikus itu tahu ada pintu, tapi bikin lubang di pinggir pintu ya. Tikus tahu nggak itu pintu tempat masuk? Tahu. Tapi dia tetap aja membuat lubang sebelah pintu. Yang seperti itu disebutnya puaisikoh, tikus. Kan orang juga begitu ya, tahu aturan tidak boleh, tapi dia melakukan pekerjaan di pinggir aturan. Korupsi nggak boleh, di pinggir aturan dia korupsi. Yang seperti itu tikus disebutnya, Pak. Makanya istilah tikus berdasi gitu. Itu nggak salah istilahnya. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah, makanya oleh Allah dinyatakan barusan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kalimat amanna, sedangkan mereka belum diuji sejauh mana keimanannya. Sehingga di awal surat Al-Baqarah kan dinyatakan ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimumin. Mengatakan iman pada Allah, iman pada hari akhir, tapi hakikatnya wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman, yaitu orang munafik. Nah, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa diuji terlebih dahulu sebelum ilaina turja'un, kembali kepada kami. Pertama ayat yang barusan, kedua tujuannya jelas di Al-Ankabut ayat 3. Di mana di ayat ketiganya Allah menyatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Padahal kalau menurut kita, Bu, langsung aja ya, kenapa harus diawali begini? Ini untuk memberitahukan pada kita, jangan sampai kita GR, seolah-olah yang diuji itu kita saja, Pak. Yang mengalami hal demikian seolah-olah hanya kita, orang lain tidak. Makanya oleh Allah dinyatakan bukan kamu saja yang oleh Allah yang dinyatakan pada ayat yang kedua tadi, tapi walaqad fatanal ladzina min qablihim, orang sebelum kalian juga sama diuji. Bahkan ujian orang dahulu mungkin lebih berat dari kita. Kita hanya sebatas dengan kejadian-kejadian jaga jarak, diam di rumah, dan lain sebagainya. Orang dahulu mempertahankan akidah bukan hanya mereka tidak bisa keluar dari tempatnya, tapi harus sampai mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinan. Seperti siapa? Ammar bin Yasir. Ketika melihat ibunya dan bapaknya Ammar gitu kan, bin Yasir, kemudian ibunya yang bernama Sumayyah itu disiksa, maka beliau pada saat itu menyatakan mengakui Tuhan orang-orang kafir, bahkan mendustakan Muhammad secara lisan. Sampai seperti itu, Pak, ketika mempertahankan akidah. Kita kan tidak begitu.
Kita baru diuji ya, masjid nggak boleh digunakan begitu. Jangan sholat Jumat di masjid, tapi orang salah persepsi. Baru diuji seperti itu. Artinya apa? Yang ramai keluar apa? Wah, sedikit, wah ini PKI nih. Sudah ngambil kesimpulan. Walaupun tidak mustahil benar gitu. Tapi terlalu dangkal kalau menurut saya. Ketika tidak boleh berkumpul di masjid, bukan tidak boleh sholat Jumat di masjid, Pak. Pertanyaannya, kalau sholat Jumat harus di mana? Kalau sholat Jumat harus di mana, Pak? Di mana aja, kenapa ribut? Kan sholat Jumat itu tidak ada kaitan dengan tempat, kaitannya dengan waktu, bukan makani tapi zamani. Datang waktunya kerjakan, terpenuhi rukun dan syarat, laksanakan. Ketika tidak, kembali kepada yang pokok. Apa? Sholat zuhur. Jadi ketika masjid tidak boleh digunakan Jumat, kesimpulannya sudah seperti itu. Padahal ya mungkin saja karena ada bahaya dan lain sebagainya, tidak boleh berkumpul dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita mengikutinya? Toh sholat Jumat itu tidak harus di masjid, di rumah aja. Yang penting ada khotib, ada makmum, ada khutbah nantinya. Rukun syarat terpenuhi, sudah sah Jumatnya. Jadi ya masjid tidak boleh digunakan, riweuh Pak, masjid dibuka riweuh. Yang teriak-teriak nggak ada di masjid lagi gitu kan. Nah makanya disinilah Islam itu mudah sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Agama itu yusrun Pak, enteng, ringan. Tidak ada yang memberatkan ajaran agama. Kira-kira Bu, mana yang berat agama? Ada nggak? Ngaji berat nggak? Sering datang nggak? Sholat malam berat ringan? Semuanya ringan. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Yang menjadi seperti berat itu karena tidak paham. Karena tidak paham, akhirnya menganggap berat. Nah, oleh karenanya ketika Allah menyatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, ini agar kita tidak merasa gede rasa begitu. Bukan kita aja yang diuji Pak, orang sebelum kita dan orang setelah kita, kalau nanti masih ada, mereka pun akan tetap menjalani seperti yang dijalani oleh kita. Sehingga nanti kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar dapat diketahui siapa yang benar, siapa yang dusta. Setelah diuji nanti kelihatan. Setelah diuji nanti terbukti. Apakah amanah itu hanya sebatas lisan? Apakah amanah itu sudah jadi keyakinan dan pekerjaan? Itu akan terlihat. Makanya perlu adanya pengujian-pengujian untuk apa? Agar nanti ketika ilaina turja'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas oleh Allah, ini di sini, ini di sini, ini di sini, begitu kan? Seperti emas yang tadi setelah diuji, apa masih disimpan di 10 gram? Kan tidak. Tidak akan disimpan di label yang bertuliskan emas 10 gram semua, nggak akan di situ, Pak. Karena sudah ada gesekan, penyusutan dan lain sebagainya, dia akan disimpan sesuai dengan keberadaannya. Sama manusia juga. Ketika oleh Allah sudah diuji, nantinya akan diketahui, kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, siapa yang benar, dan la ya'lamannallahu al-kadzibin, yang siapa yang dusta. Tempatnya jelas. Artinya kehidupan yang kita jalani ketika diuji oleh Allah dengan hal yang buruk, dengan hal yang baik, yang menyenangkan ataupun yang sebaliknya, itu akan terlihat bagaimana sikap mereka. Sehingga nanti oleh Allah dapat diketahui ternyata bukan hanya pernyataan amanah saja, tapi dengan pembuktian dalam bentuk amal. Nah, makanya timbul nanti pertanyaan, kalau yang disebut dengan ujian Allah itu ada yang berat nggak Bu? Atau begini, ada tidak ujian dari Allah yang tidak mampu kita hadapi? Hah? Ada tidak? Nggak mungkin semuanya mampu untuk kita hadapi.
Kenapa? Sudah diukur dengan kadar kemampuan manusia itu sendiri. Sudah diukur dengan keberadaan manusia itu sendiri. Bukan hanya dirinya, tapi sarana dan lain sebagainya, itu sudah diukur. Sehingga ketika Allah membebankan kepada mereka sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan wus'unnya. Gak mungkin Allah membebani seseorang dengan sesuatu yang mustahil dia mengerjakannya, yang mustahil dia bisa menjalaninya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Kalau Allah membebani seseorang dengan sesuatu yang orang itu tidak bisa, berarti dolim dong. Sedangkan sifat dolim itu mustahil pada Allah. Makanya yang menganggap berat itu bukan Allah, tapi manusia. Wala yusyadadid illa man ghalabahu. Artinya tidak ada yang memberatkan kecuali manusia yang suka memberat-beratkan diri. Makanya nanti terkait dengan tuntutan yang datang dari Allah sebagai ujian bagi manusia, maka tuntutan itu nanti akan ada yang dari sisi pelaksanaannya berubah, dan ada yang dari sisi akibatnya berbeda. Ada dua hal. Ketika seseorang ternyata dengan keberadaan dirinya bukan tidak bisa, tidak memungkinkan untuk diwujudkan, berubah cara pelaksanaannya, Pak. Seperti begini. Ketika Allah memerintahkan ibadah salat, maka semua para ulama sudah sepakat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa salat itu hukumnya wajib. Dan ketika melaksanakan salat itu sesuai dengan arahan Nabi, yang pertama apa? Sholli qa'iman. Salatlah kalian sambil berdiri. Boleh duduk tidak? Kali lagi, Bu. Kata Nabi, sholli qa'iman. Salatlah kalian sambil duduk, sambil berdiri. Boleh tidak sambil duduk? Tidak boleh. Jelas kok perintahnya. Salat sambil berdiri. Bisa tidak? Bisa. Sudah diukur dengan kadar kemampuan manusia. Artinya siapapun bisa mengerjakannya. Makanya nanti akan berubah cara pelaksanaannya sesuai dengan keberadaan ajaran Islam yang dinyatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tapi bukan dipermudah. Bagi orang yang terkena dengan perintah mendirikan salat sambil berdiri, ternyata ada sebab sehingga tidak mungkin, bukan tidak bisa, tidak memungkinkan dia berdiri. Maka kata Nabi, fa in lam tastati, jika tidak memungkinkan, faqaidan, duduk. Nah, baru dengan penjelasan ini menunjukkan bagi orang yang ada penyebab sehingga tidak mungkin berdiri, maka bagi dia boleh sambil duduk. Berat nggak, Pak? Enggak. Sehingga nanti bagi orang yang boleh sholat sambil duduk itu yang bisa atau yang tidak bisa berdiri? Sekali deh, Pak. Perintahnya berdiri. Karena ada penyebab tidak mungkin berdiri. Kata Nabi, faqaidan, silahkan duduk. Yang boleh sholat sambil duduk itu yang bisa berdiri, yang tidak bisa berdiri, Pak. Kenapa jadi gitu gini? Saya berdiri nih. Udah lama berdirinya, Bu. Kaki pegel. Saya bilang, Bapak, Ibu boleh saya duduk? Kata Ibu boleh. Saya duduk. Yang duduk ini yang bisa berdiri, yang tidak bisa berdiri. Tuh, sekarang berubah ya jawabannya. Makanya nanti ketika penyebab tidak mungkin dia saat itu berdiri hilang, tidak boleh dia duduk, harus kembali berdiri. Sudah enakan lutut kaki saya udah agak segar, nggak boleh duduk, berdiri lagi.
kembali yang pokok. Artinya sudah kembali pulih dan mungkin untuk dia berdiri. Makanya bagi orang yang sholat sambil duduk itu orang yang bisa berdiri. Karena bagi orang yang tidak bisa berdiri bukan boleh tapi harus tuh. Jadi yang tidak bisa berdiri itu harus duduk. Sarananya aja tidak ada. Mau bagaimana berdiri? Bahkan nanti bagi orang yang duduk saja dia kesulitan, fa'in lam tastati fa'ala janbin. Jika tidak memungkinkan karena ada sebab, silakan sambil berbaring kata Nabi. Di mana beratnya, Bu? Enggak ada. Yang wajib zakat itu siapa? Yang kaya, yang miskin? Yang mampu, yang tidak mampu? Yang terkena zakat itu bagi orang yang ada yang harus dizakati. Pengusaha bisnya 100. Karena tidak ada kategori itu, maka dia tidak ada kewajiban tuntutan itu. Tapi bagi orang yang berdagang beras hanya 1 kuintal berapa harganya, kemudian dia pikul, ada ketentuan zakat. Coba bandingkan dengan pengusaha bis, Pak. Kan jauh. Makanya nanti kemudian orang akan menyimpulkan bagi orang yang ada yang harus dizakati dia terkena, bagi yang tidak ada sekalipun melimpah hartanya tidak ada. Hanya memang barangkali nanti untuk zakat umat juga harus jadi perhatian, Pak. Bedanya zakat, sedekah dan infak apa? Kan? Tuhnya kesimpulannya zakat mah wajib, infak sedekah mah sunat. Sekarang kalau zakat itu diperuntukkan untuk berapa asnaf? Tolong Ibu carikan di Al-Quran, di hadis yang menyatakan bahwa 8 asnaf itu untuk zakat. Yang saya temukan untuk sedekah. Innama shadaqatu katanya kalimatnya. Ya kah? Jadi yang 8 asnaf itu untuk zakat, untuk sedekah. Jadi yang wajib itu yang mana? Tuh Pak ya. Makanya nanti zakat, infak, sedekah saya berpikir 3-tiganya tetap wajib. Kembali kepada yang pokok. Kata Nabi bahwa ada orang bertanya, ya Rasulullah, sholat mana yang wajib itu? 5 waktu, selain itu sunat. Termasuk zakat. Ketika zakat disebutkan oleh Nabi, ini. Selain itu hukumnya sunat. Makanya nanti Pak ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunat, infak sedekah wajib, infak sedekah sunat. Itu bagian PJTU nanti. Itu bukan bagian saya. Jadi jangan ada pikiran, wah sedekah infak mah sunat gitu. Zakat mah wajib. 3-tiganya wajib. Satu saat 3-tiganya bisa sunat. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah diukur dengan kadar dan kemampuan. Seperti orang yang sholat tadi. Ketika tidak memungkinkan berdiri karena ada sebab, boleh duduk. Bahkan boleh 1 saat sambil berbaring. Hanya pertanyaannya, orang yang berbaring sholatnya ruku tidak? Orang yang berbaring sholatnya ruku tidak, Bu? Ruku. Sama, hanya cara rukunya yang berbeda. Sebab kalau dijawab tidak ruku berarti sholat apa? Kalau bukan sholat mayit gitu. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, makanya berkaitan dengan ungkapan dan pernyataan Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya keberadaan ujian itu hakikatnya seperti pengertian dari ujian itu sendiri. Apa? Dalam penjelasan yang kedua di atas yang disebut al-ibtila'u itu artinya al-ikhtibaru, ujian. Untuk apa? Ma'rifatu halil mukhtabari bita'ridihi li amrin yasyukku alih. Untuk mengetahui kualitas seseorang, sejauh mana kemampuannya. Seseorang diuji dengan cara membebankan masalah yang berat kepadanya. Yang berat itu bisa dikerjakan nggak, Bu? Pak,
makanya disebut berat juga bisa. Cuman kendalanya, banyak. Ujiannya nanti di sini banyak untuk mewujudkannya. Yang berat itu bukan tidak bisa, bisa dikerjakan artinya. Hanya nanti barangkali ukuran beratnya juga tidak sama ya. Antara si A dengan si B, ukuran yang disebut berat itu akan berbeda. Makanya tergantung nanti dari mana, dari sudut mana dia memandang. Sehingga dari ujian yang itu nanti dilihat kata Allah, fi'luhu atau tarkuhu. Dia kerjakan atau dia tinggalkan. Dalam arti ketika perintah dia kerjakan atau sebaliknya. Ketika larangan dia tinggalkan atau sebaliknya. Nah, itu menjadi pembuktian bagaimana seseorang menjalani ujian yang dialami oleh dirinya. Hanya yang jelas, yang disebut dengan ujian, apapun itu yang dialami oleh manusia, selama dia hidup di alam dunia itu tidak berat. Ringan sebetulnya, Bu. Makanya di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 155 Allah menyatakan di sini, wala nabluwannakum bisyai'in. Dan kami pasti akan menguji kamu bisyai'in. Yang saya tahu kalimat syai'un di dalam bahasa Al-Qur'an itu untuk menggambarkan sesuatu. Kalaulah itu dari bentuk berat, yang teringan itu syai'un. Kalau kaitan dengan jumlah paling sedikit itu syai'un. Artinya jumlah yang paling minim, berat paling enteng, jumlah paling sedikit, itu syai'un. Makanya sekalipun kecil tersembunyi tidak terlihat oleh kita, bagi Allah itu tetap ala kulli syai'in qadir. Sekecil apapun yang dianggap oleh manusia, yang tidak mampu dilihat, bagi Allah tetap kuasa. Makanya ketika Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in, kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang sedikit. Nah, di sini kadang-kadang manusia ya ngomong sih gampang. Allah itu tidak sembarang, Bu. Sudah diukur dengan kadar kemampuan seperti yang dinyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya siapa dulu yang ngomong? Jangan kemudian kita mengambil kesimpulan. Seringnya kita begitu kan? Mendengar saja ungkapan, melihat satu kejadian, cepat mengambil kesimpulan tanpa kita melihat kesimpulan yang kita buat itu sesuai dengan keberadaannya atau tidak. Jangan kemudian kita mengambil kesimpulan dari ungkapan seseorang padahal kita belum menyelidiki latar belakang orang itu dari mana dan seperti apa. Sebab mungkin satu ungkapan di satu daerah dengan daerah yang lain sama tapi beda mana. Kalau saya katakan begini, Bu. Ibu, besok ya, Ibu saya jemput ke rumah jam 7 ya. Ibu nunggu atau berangkat? Nunggu. Sama seperti saya, Bu. Maaf, tahadus bini mah satu saat selepas pengajian di satu negara Melayu itu, beres Ustaz, besok ada program enggak? Enggak, saya bilang. Jam berapa dulu? Besoklah pukul 7 malam. Ya enggak ada. Oke, kalau begitu Ustaz, besok pukul 7 saya jemput di rumah saya. Insya Allah saya katakan. Jam 6 sudah dandan, Bu. Jam 7 lebih 10 lebih 15 masih belum datang. Kita kan dongkol juga, Bu. Sekalipun kita biasa ngaret begitu. Kalau mau dijemput kan ngambek kalau lambat gitu. Tiba-tiba lebih 20 menit dia telepon saya sambil marah. Ustaz gimana? Kan Ustaz sudah ngomong. Saya juga sudah janji kemarin. Ustaz saya jemput di rumah jam 7. Kok sampai sekarang belum datang? Kira-kira Ibu gimana? Marah atau gimana? Saya cepat dongkol, tapi saya cepat sadar gitu. Dan dia pun ketawa. Waduh Ustaz, maaf, kita sama-sama miskomunikasi katanya. Saya ngomong jemput menurut saya, Ustaz jemput juga menurut saya, menurut Ustaz. Kalau kita dijemput diambil, kalau mereka dijemput itu diundang gitu. Jadi Ustaz saya undang jam 7 di rumah. Artinya dia nunggu, saya nunggu, karena persepsi masing-masing. Makanya saya jadi ilmu, Bu. Walah, ini ilmu yang tidak ada di sekolah yang begini.
Saya selalu berhati-hati ketika mendengar orang ngomong. Ini maksudnya apa nih? Sebab tidak mungkin, tidak mustahil ungkapan sama, tapi berbeda makna. Makanya satu saat ada kawan di daerah Ciamis begitu. Dia mengadakan sunatan anaknya. Cenah ngaji, cenah euy diurang. Nyakeun ka kaditu. Saya berangkat saja. Naik bis saya ke sana, turun ke rumahnya. Sampai di rumahnya sebelum ngaji jangan langsung pulang ya. Naon bawa cenah beca keur budak euy. Cing kira-kira ku bapak kumaha. Imahna wae kana galengan gitu, bawa beca kudu kumaha. Tapi saya belajar dari yang tadi, saya tidak ngambil kesimpulan, saya diem aja, Bu. Bisi beca yang beda. Akhirnya beres ngaji, beres ngobrol, ayo balik geus peuting jam 11 malam saat itu. Diantar saya belakang, dia jalan. Becanya mana gitu. Dia bawa kardus begitu, sebab bekas kardus Indomie begitu. Jalan, sudah sampai bis ada, ini cenah bawa naon? Oh beca cenah keur budak gitu. Saya pikir oh beca-becaan mainan miniatur begitu. Saya sengaja nggak buka, Bu. Sampai di rumah mau sholat subuh. Istri saya buka, saya bilang, "Tah, naon Pak? Beca." Saya bilang gitu. Dia juga kaget. Beca, buka aja. Pas dibuka Pak, ternyata itu kicimpring cek urang Bandung Pak. Opak sampe itu, opak sampe urang Ciamisna nyebutna beca gitu. Itu jadi ini. Jadi saya tidak ambil kesimpulan. Setelah paham ini. Makanya kan ulama membuat satu kaidah ya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maksud satu lafaz tergantung siapa yang melafadzkannya. Makanya termasuk ketika Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in, jangan kita ngambil kesimpulan ngomong aja enak, enteng, gampang, sedikit. Kenapa? Sebab Allah menyatakan demikian ada bandingan. Jadi ketika Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', ini ada perbandingan. Allah mengatakan kami menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Kenapa? Sebab ada perbandingan yang lebih dahsyat yang tidak tergambarkan oleh manusia. Tidak seperti sekarang. Perbandingannya tidak ada, jomplang akhirnya. Sehingga yang terjadi seolah-olah demikian. Perkembangan kematian karena corona sekian ribu, sekian ratus, sekian juta. Perbandingannya ada nggak? Bukan saya tidak percaya adanya corona, saya percaya. Tapi cara menyampaikan ke orang seolah jadi teror. Sekarang Bu, ketika orang mengatakan yang meninggal 10 juta, penduduk Indonesia berapa ratus juta? 1% enggak? Enggak. Yang kedua, yang sehatnya lebih banyak lebih sedikit. Ada berita yang heboh begitu, yang sehat alhamdulillah sekian. Enggak ada. Akhirnya seperti terpola seolah-olah ini hebat dan lain sebagainya. Karena tidak ada seimbang. Seperti ketika musim haji masuk, biasanya di TV diberitakan jamaah haji meninggal hari ini sekian sampai terakhir mencapai 1.500. Wah banyak ya yang meninggal, saya katakan sedikit. Kenapa jamaah Indonesia berapa ratus ribu? 213.000 yang meninggal 1.500. 0, berapa persen. Karena beritanya dikumpulkan hari itu disatu kaliguskan seolah-olah besar. Makanya ini saya begitu. Apa pandemi atau isu pandemi ini gitu. Pandemi COVID-19 atau pandemi isu COVID-19. Nah, itu jangan salah tafsir Bu ya, gitu. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Allah menyatakan sedikit dari ketakutan, memang demikian. COVID yang kita takutkan sekarang, yang merebak dan lain sebagainya dengan bentuk varian yang berbeda katanya, itu masih bisa diupayakan untuk dihindar. Pertama social distancing itu kan, kemudian diam di rumah. Yang terkena ada isoman, kemudian ada PSBB, ada PPKM level 1, level 2, level 3 kayak seblak begitu kalau di Bandung.
Itu kan masih bisa diupayakan, Pak. Kemudian rasa lapar memang terjadi, kelaparan dan lain sebagainya di beberapa tempat, kekurangan pangan, tapi bisa diupayakan. PJTU kan mengadakan sembako murah, sembako gratis. Tetangga sebelah juga memperhatikan yang kekurangan, masih ada jalan keluar. Kenapa Allah menyatakan bisyai'in sedikit? Kita lihat nanti di Al-Hajj. Jelas di sini perbandingannya. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azimun yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Allah menyatakan, wahai manusia, bertakwa kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyat. Ingat, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, semua wanita yang menyusui anaknya lalai terhadap anak yang disusuinya, dan semua wanita yang hamil gugur kandungannya. Coba Bu, bandingkan dengan ketakutan yang sekarang, sebanding nggak? Jauh. Makanya Allah mengatakan syai'un. Sekarang kalau ibu ketika di luar menjemur pakaian, sudah mencuci, anak ibu yang masih bayi di kamar menangis, diam atau cepat bergerak? Bergerak, takut ada apa-apa. Nanti jangankan seperti itu, yang sedang disusui ibunya dilempar. Ketakutannya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan karena memang belum pernah terjadi kecuali kiamat. Jadi ada bandingannya Allah. Sehingga masuk di akal. Orang paham, orang mengerti. Tidak sebelah pihak memberitakannya. Allah mengatakan ini sedikit, nah nanti ketakutan kamu seperti ini. Sampai-sampai orang yang sedang hamil keguguran, kira-kira seperti apa ketakutan yang terjadi? Makanya inilah yang Allah katakan, ujian yang dialami manusia itu sedikit saja. Bisyai'in, baik laparnya, baik rasa takut dan lain sebagainya, belum seberapa dibandingkan dengan kejadian yang digambarkan dalam Al-Hajj ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, oleh karenanya menghadapi keadaan nablukum bisyarri wal khairi fitnatan, kami menguji kalian dengan yang buruk dan yang baik sebagai ujian, kedua-duanya akan bermakna. Ketika kita benar menghadapinya dan mensikapinya, tidak gegabah dan tidak menganggap seperti yang tadi yang disebut dengan ujian itu yang pahit saja, yang manis tidak. Padahal keduanya sama-sama statusnya sebagai fitnatan, ujian bagi kita. Makanya ketika keadaan dengan baik kita hadapi, kita akan termasuk orang yang menjadi kebanggaan Nabi. Dalam hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mentakjubkan atau mengagumkan perihal orang-orang mukmin itu. Jadi tidak hanya kata-kata yang tadi gitu, tapi disikapi sehingga inna amrohu kullahu lahu khairun. Semua hal yang menimpa mereka membuahkan kebaikan. Kalimatnya juga khusus Bu, Pak. Kalimatnya khairun, artinya apa? Kalau hasanun, hasanun baik jelek. Khairun, kenapa pakai khairun? Tidak begini, inna amrohu kullahu lahu hasanun. Tapi kok khairun, menunjukkan ada konotasi yang berbeda sekalipun maknanya sama. Makanya terkait dengan bahasa Al-Quran itu, kenapa kamus yang tepat itu bahasa Arab dengan bahasa Arab? Karena seringkali dalam bahasa kita tidak ada bahasa yang tepat digunakan kecuali yang mendekati. Seperti kalimat kafun, kapaihi artinya apa? Telapak tangan. Yang ini saja atau yang ini juga? Tuh ya. Kalau telapak tangan kan ini.
Tapi kafaihi, kapun dalam bahasa Al-Quran itu dari ujung jari sampai pergelangan, itu kafaihi. Makanya aurat kaum wanita itu kafunnya, wajhunnya, bukan hanya telapak tangan tapi termasuk punggung tangan. Karena kafun itu dari sini sampai sini. Nah itu diantaranya. Makanya sama, kenapa khairun? Ternyata yang saya temukan, khairun itu ungkapan kebaikan yang sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, itu khairun. Aturan yang mana? Tentu bagi kita Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Artinya sesungguhnya setiap urusan orang mukmin itu semuanya sesuai dengan aturan mensikapinya. Makanya kenapa ya Bu dalam beberapa ungkapan kalimat khairun digunakan? Agar kita dapat menggambarkan baiknya itu bukan menurut kita, tapi baiknya menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa ketika ibu dan bapak menikah didoakan wa jama'a bainakuma fi khairin, semoga mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan yang sesuai dengan aturan. Sekalipun ada kemungkinan secara fisikal, secara jasmania mungkin saja tidak sesuai dengan keinginan ya Bu. Tapi itu yang baik menurut Allah. Itu yang harus kita pahamkan. Makanya khairun itu adalah ungkapan sesuai dengan aturan. Jangan menurut kehendak kita. Sehingga kata Nabi, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun atau pada salah seorang pun yang seperti itu kecuali pada orang mukmin. Sehingga nanti dia akan bersikap dalam menghadapi ujian itu apa? In asabathu sarra'u syakara fakana khairon lahu. Jika terjadi atau menimpa pada dirinya sesuatu yang menyenangkan, dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara. Jika yang menimpa itu adalah yang tidak menyenangkan, dia tetap menerima dan bersabar, fakana khairon lahu, itu pun baik bagi dirinya. Sehingga bagi seorang mukmin itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saat diuji dengan sesuatu yang baik, dia tidak akan takabur dan menepuk dada. Ketika diuji dengan yang tidak baik, menurut pandangan kita, dia tidak akan pernah berputus asa. Artinya dia hadapi bagaimana adanya, disesuaikan dengan aturan. Dan sifat seperti inilah yang seringkali nanti yang suka disebut dengan qanaah. Terima apa adanya. Tapi bukan berarti pasrah dalam arti tanpa usaha. Makanya ketika dia sakit sabar. Karena tidak sesuai keinginan. Ketika dia sehat, dia pun tetap bersabar. Dalam arti bersyukur dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika usahanya melambung Pak, tidak akan ngomong gini, wah siapa dulu orang. Enggak akan begitu. Karena dia yakin yang diberikan Allah dalam bentuk sesuai keinginan itu ujian. Ketika dia terpuruk dalam kondisi seperti sekarang, tidak akan pernah dia berputus asa. Tidak akan pernah berkeluh kesah. Kenapa? Dia yakin ini bentuk lain ujian dari Allah, sehingga dia bersabar menghadapinya. Makanya wajar kalau orang yang demikian oleh Nabi dinyatakan sebagai orang yang ajaban, yang beliau kagumi, yang beliau merasa takjub dengan sikapnya. Sebab tidak sedikit orang ketika dia sakit ingat Allah, ketika dia senang menepuk dada. Kenapa? Karena pikiran yang tadi Pak, ujian itu sesuatu yang jelek. Seolah-olah kalau sakit bangkrut, Allah, ya Allah sedang uji saya nih, gitu. Makanya kalau ditengok dari Majelis Ta'lim senang ya Bu. Ketika sakit Majelis Ta'lim datang ke rumah, dari balik tirai sudah terlihat ibu-ibu, wah datang. Itu jadi dorongan semangat karena merasa diperhatikan. Ketika masuk aja, ibu udah ngomong sendiri, ya mohon doanya ibu-ibu ya, saya sedang diuji oleh Allah, gitu. Ibu-ibu yang nengok juga sama, sabar Bu ya, ibu sedang diuji. Itu senang hati Bu. Jadi dorongan seolah-olah tambahan obat. Tapi kalau satu saat ditakdirkan Majelis Taklim datang ke rumah, ibu sedang sehat,
usahanya sedang maju, anak-anak juga demikian, tidak ada persoalan. Dari balik tirai terlihat majelis taklim datang ke rumah, yang terpikir apa? Waduh, kayaknya nih minta sumbangan nih gitu. Udah jelek aja bu pikirannya. Makanya ketika tirai pintu dibuka, yang dikatakan ibu apa? Aduh, angin apa ya yang dorong ibu-ibu datang ke sini gitu kan? Kata orang majelis taklim, enggak apa, biasa aja. Saya nengok ibu, mudah-mudahan ibu diberi kesabaran sebab ibu sedang diuji. Kira-kira gimana bu? Untung nggak diusir juga bu, gitu. Kenapa? Karena pikirannya seperti tadi. Padahal kalau kita paham dengan ungkapan dari Allah tadi, wa nablukum bisyarri wal khairi wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Ketika dua keadaan tadi kita mendapat kunjungan yang sama, kita akan merasa senang. Kenapa? Satu, ketika sakit diingatkan untuk menguatkan, ketika kita merasa dalam keadaan kesenangan diingatkan untuk lebih berhati-hati menghadapinya. Kenapa? Sebab kata Umar bin Khattab apa? Umar mengatakan dulu ketika kami di Mekah kesulitan bergerak dalam dakwah dan lain sebagainya, kami bertahan. Tapi ketika kami sudah di Madinah, peluang terbuka, halangan tidak ada, banyak di antara kami yang tidak tahan. Jadi biasanya kalau orang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, kan nama Allah selalu disebut ya bu. Geser ke sakit, subhanallah gitu. Gerak sedikit sakit kepala, Allahu Akbar. Tapi ketika datang laba yang gede, bukan Allahu Akbar, subhanallah dan lain sebagainya. Ngomongnya apa? Kalau nggak saya gini, nggak begini nih hasilnya. Oh, seolah-olah hasil usaha sendiri. Ini yang harus kita hindari. Makanya dalam menghadapi dua keadaan itu seperti apa? Harus bagaimana? Maka ayat 200 Ali Imran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersabarlah dan lebih kuat lagi kalian bersabar. Artinya dalam keadaan terpuruk atau sebaliknya, sabar itu tetap untuk dikedepankan. Untuk apa? Di ujung ayat Allah menyatakan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan menurut versi manusia tapi menurut versi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang yang kaya sering berinfak, memberikan sumbangan dan bantuan paling dahulu masuk surga. Tidak mustahil, justru orang yang papa tidak punya apa-apa lebih dahulu mereka masuknya. Justru orang yang kaya lebih dahulu masuk ke neraka dibandingkan orang yang tidak punya. Kenapa? Karena di hadapan Allah itu bukan kekayaan, bukan jabatan dan lain sebagainya, tapi inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu yang paling utama. Dengan sebab apa? Dengan sebab mampu menjalani ujian di dalam kehidupan. Makanya tentu saja dalam menjalani ini semua, kita itu kadang-kadang kan ya manusia lengah begitu bu. Kita waspada, yang disebut manusia kemungkinan ada tersimpangkan perhatian. Makanya ada satu bimbingan agar jangan akidah kita menyimpang, ibadah kita terganggu, muamalah juga demikian. Kenapa? Sebab dengan kondisi sekarang saja sudah mulai ada pergeseran ya. Kenapa si Anu meninggal? Corona. Apa betul karena corona meninggal? Bukan bu, waktunya aja. Itu tanpa terasa. Sehingga saya sempat ditegur oleh guru saya ketika memberitahu, Ustaz, si Fulan meninggal penyakit jantung. Bukan jantung, sudah waktunya. Kalau jantung penyebab kematian, semua berpenyakit jantung harus mati. Ternyata tidak, sama yang corona juga, gitu kan. Ini kan akidah sudah mulai geser nih, tanpa terasa. Ibadah pun sama seperti di masjid tadi ya, berubah. Sampai-sampai untuk menjaga ketentuan ibadah bergeser. Sholat jaga jarak. Kalau nggak begini masjid siapa yang ngisi? Gitu kan? Padahal kan tadi disebutkan sholat nggak harus di masjid. Sampai-sampai Idul Fitri kon difoto bu, orang itu jaga jarak. Selesai Idul Fitri selfie bareng-bareng gitu. Ini nggak masuk akalnya gitu. Jadi ini benar berita itu gitu. Kalau sholat di jarak gitu, tapi sudah sholat Idul Fitri ngumpul bareng, difoto bersama, itu lebih berdempetan lagi begitu.
Demikian pula muamalah kita rasakan begitu ada jarak. Makanya dalam kondisi-kondisi yang kita mungkin lupa, ada satu bimbingan diantaranya doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta perlindungan jangan sampai bergeser setelah hidayah kita dapatkan. Karena sudah berdoa ya Bu ya. Kita akhiri aja gitu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, tentu jauh dari harapan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan jadi bahan renungan bagi kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.